Pada Maret 2020, World Health Organization membuat sebuah pernyataan. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Coronavirus atau COVID-19 telah menginfeksi 4 negara besar di dunia, yaitu China, Korea Selatan, Iran, dan Italia. Dan hal tersebut memberikan peringatan betapa cepatnya penyebaran virus COVID-19, termasuk peringatan untuk Indonesia. Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketahui oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional kita, baik pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. COVID-19 masih terus menyebar dan masih belum ditemukan vaksin atau obatnya. Namun, ternyata kita masih bisa menghambat penyebarannya dan harus dilakukan dari sekarang. Virus COVID-19 biasanya menghasilkan beberapa gejala umum yang mudah dikenali, seperti batuk, demam, sesak napas, sakit kepala, gangguan pernapasan, dan sakit tenggorokan. Namun bagi sebagian penderita COVID-19 hanya muncul beberapa gejala saja. Dan bagi sebagian lainnya tidak ada gejala sama sekali. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita COVID-19 akan mengalami gejala pneumonia tingkat sedang. Lalu sisanya ada yang mengalami gangguan pernapasan akut yang harus mendapatkan bantuan alat pernapasan. Dan sisanya lagi meninggal dunia. Secara umum, semakin tua usia seseorang terinfeksi COVID-19, maka semakin tinggi persentase ia akan meninggal dunia. Dalam perkembangannya, COVID-19 lebih mudah menular daripada flu, dan hanya membutuhkan batuk ataupun bersin untuk bisa menularkan COVID-19. Setelah terinfeksi, setiap penderita tidak akan mengalami gejala apapun selama 5 hari. Namun dalam waktu 5 hari tersebut, COVID-19 sudah bisa ditularkan, bahkan bagi yang tidak mengalami gejala apapun. Hal itulah yang membuat COVID-19 sangat cepat menular ke seluruh dunia, sampai WHO menyebut virus ini sebagai pandemik. Namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa dihambat. Yang harus kita lakukan adalah tugas kita sebagai individu untuk menahan penyebaran COVID-19. Dalam kasus COVID-19 yang memiliki penyebaran sangat cepat, ketidakmampuan rumah sakit dalam merawat korban terinfeksi menjadi masalah paling serius dalam penanganan COVID-19. Di setiap rumah sakit, kemampuan dalam merawat pasien yang sakit didasarkan pada jumlah terbatas dari tempat tidur yang mereka miliki. Mari kita bayangkan, ini adalah jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh sebuah rumah sakit. Setiap hari, tempat tidur tersebut dihuni oleh berbagai macam pasien, mulai dari korban kecelakaan, diare, hingga stroke. Dan di titik ini adalah orang sehat, sebut saja Budi. Suatu hari Budi berjalan-jalan keliling kota menggunakan transportasi massal, misalnya kereta. Voila! Dalam kereta tersebut ada seorang penderita COVID-19. Itulah awal Budi terinfeksi. Selama 5 hari Budi tidak merasakan gejala apapun. Selama itu pula ia masuk kantor, menonton sepak bola di stadion, dan naik MRT.
Di mana setiap tempat yang ia datangi, ia menularkan virus tersebut tanpa ia sadari. Budi mungkin tidak mengalami gejala apapun hingga 14 hari. Tapi, orang-orang yang terinfeksi karena Budi mungkin tidak sekuat Budi. Maka mereka akan masuk rumah sakit. Orang-orang yang terinfeksi Budi juga menularkan kepada orang lain. Dan hal tersebut berlangsung berulang-ulang, menular ke semakin banyak orang. Maka, jumlah penderita terus bertambah dan rumah sakit mulai kekurangan daya tampung. Dan para penderita COVID-19 akhirnya tidak tertampung. Para penderita inilah yang akhirnya menjadi korban jiwa dalam COVID-19. Itulah yang terjadi di Korea Selatan, Iran, Italia, dan Indonesia. Di mana ratusan orang meninggal karena tidak mendapatkan tempat di rumah sakit karena terbatasnya tenaga medis dan jumlah rumah sakit. Tapi, semua hal tersebut bisa kita cegah. Iya, kita sebagai individu yang mencegah. Dengan cara social distancing, atau kita sebagai individu berusaha untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang-orang sekitar kita. Karena kita merasa ada tanggung jawab untuk tidak membuat orang sakit. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Social distancing memang tidak bisa menahan penularan. Tapi, social distancing bisa memperlambat percepatan penularan dari tiap individu. Penularan yang lambat akan membuat para penderita bisa tertampung dan ditangani secara medis oleh rumah sakit. Semakin bisa ditangani, maka semakin banyak yang bisa sembuh dan makin sedikit orang yang akan meninggal. Dan hal tersebut bisa dilakukan jika setiap orang mau melakukan social distancing, termasuk orang Indonesia. Program social distancing pernah terbukti berhasil pada kasus flu Spanyol tahun 1918 di Amerika Serikat dan menewaskan lebih dari 30 juta jiwa. Kota Philadelphia menghadapi flu Spanyol dengan cara melakukan berbagai aksi parade. Sedangkan kota St. Louis melakukan social distancing dengan cara menutup sekolah, stadion, bar, dan perkantoran. Hasilnya, penderita Philadelphia meningkat drastis dengan angka yang tinggi. Sedangkan St. Louis bisa menurunkan angka kematian dan angka penderita. Metode St. Louis lah yang kita adopsi untuk menghadapi COVID-19. Social distancing sangat sederhana dan mudah dilakukan. Tapi ini adalah program yang sangat berguna secara signifikan untuk membantu masyarakat, tenaga medis, dan tentu saja negara. Lakukan sekarang, mulai dari diri kita.